Kejutan besar bikin heboh. Mentor besar Veda, Marc Marquez langsung buat pernyataan sangat mengejutkan gini. Soal kabar Veda Ega Pratama didesak segera hengkang dari Honda Tim Asia dan pindah ke KTM atau Aspar Team. Fans Indonesia auto setuju pol dengarnya. Di sisi lain, bikin geger, bos besar Hakim Danish. TMJ Malaysia langsung sindir keras Veda usai Danish mampu finish P3 dan podium. Bahkan dengan sombongnya, akui Danish bakal terus kalahkan Veda ke depan. Wah, benarkah demikian? Simak berita sebenarnya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, yuk bantu kita untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Aku doakan kalian sehat selalu ya. Kabar mengenai masa depan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama kini menjadi bola liar yang menggelinding panas di sepanjang koridor pedok sirkuit Eropa. Narasi kuat yang beredar menyebutkan bahwa Veda tengah didesak oleh berbagai pihak, termasuk para pengamat senior, untuk segera angkat kaki dari Honda Tim Asia. Desakan ini mencuat setelah performa motor Honda NSF 250 RWT terbukti kalah telak dan tidak bisa bersaing secara berimbang melawan keganasan mesin-mesin KTM milik tim papan atas seperti Red Bull KTM Ajo ataupun kekuatan kolektif CFMO milik Aspar Team. Di tengah situasi yang kian memanas, mentor besar sekaligus ikon terpenting dalam lingkaran balap Honda selama 1 dekade terakhir, Marc Marquez akhirnya turun tangan memberikan tanggapan. Pembalap berjuluk The Baby Alien yang kini menunggangi Ducati namun tetap memantau ketat talenta-talenta emas Asia tersebut mengeluarkan pandangan yang tidak hanya memvalidasi keresahan publik, melainkan juga menelanjangi borok internal dari sistem kerja pabrikan berlogo sayap mengepak itu. Marc Marquez ditemui oleh sejumlah jurnalis Eropa sesaat setelah rumor ketertarikan KTM terhadap Veda menyeruak. Ditanya mengenai situasi sulit yang dihadapi oleh juniornya itu, Marquez tidak lagi menggunakan bahasa diplomatis yang aman. Ia langsung menusuk pada akar permasalahan teknis yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi Veda untuk berdiri secara reguler di atas podium tertinggi. Sebagai pembalap yang memenangkan 6 gelar juara dunia MotoGP dengan gaya berkendara yang ekstrim, Marquez tahu persis rasanya membalap dengan motor yang memiliki defisit performa signifikan dibanding kompetitor. Ia melihat apa yang dialami Veda di Moto3 saat ini adalah replika dari apa yang ia alami di kelas Premier pada tahun-tahun terakhirnya bersama Honda. Seorang pembalap berbakat bisa melakukan keajaiban dalam 1 atau 2 lap, tetapi kalian tidak bisa memenangkan kejuaraan dunia jika setiap minggu harus bertarung melawan motor yang kehilangan kecepatan di trek lurus. Kalimat tajam Marquez ini mengarah pada ketimpangan mekanis yang sangat mencolok pada balapan terakhir. Ketika Veda dipaksa melakukan late braking yang sangat berisiko di setiap tikungan Mugello untuk mengkompensasi lambatnya akselerasi motor Honda, ia sedang menguras sisa umur ban dan energinya secara prematur. Marquez menilai sangat tidak adil bagi seorang rookie yang baru mencicipi atmosfer sirkuit Eropa harus menanggung beban kegagalan pengembangan mesin dari sebuah pabrikan raksasa. Skill individu Veda yang diakui luar biasa oleh para legenda seolah dijadikan tameng oleh para engineer untuk menutupi kemalasan atau keterlambatan mereka dalam melakukan riset taktis. Sikap keras kepala Departemen Balap Honda, HRC di kelas Moto3 belakangan ini memang dianggap sebagai sebuah kebodohan besar oleh banyak pihak di pedok. Di saat KTM hingga CFMO terus melakukan pembaharuan pada chassis, manajemen elektronik, dan efisiensi aerodinamika di setiap seri, Honda terkesan pasif dan hanya mengandalkan cetakan basis motor lama. Konsep pengembangan yang mandek ini dinilai sangat merugikan Veda. Skuad seperti Aspar Team dan skuad pabrikan KTM dengan mudah mendominasi jalannya balapan karena motor mereka memberikan kestabilan torsi yang konstan sejak putaran mesin rendah. Sementara itu, motor Honda yang dikendarai Veda hanya bisa kompetitif jika sang pembalap mendapatkan momentum angin tunggal yang perfect dari pembalap lain. Ketika tim lawan membawa komponen baru di tiap 3 balapan dan Anda masih menggunakan motor dengan spesifikasi awal musim, Anda sedang berjalan mundur, sindir Marquez secara belak-belakan. Melalui penjelasan ini, Marquez ingin membuka mata manajemen puncak agar mereka tidak kehilangan berlian paling berharga yang dimiliki Asia saat ini. Mengandalkan bakat murni seorang pembalap tanpa memberikan dukungan berupa materi motor yang kompetitif adalah sebuah bentuk kecerobohan profesional. Veda terbukti mampu menyodok ke barisan depan dari posisi start belasan, sebuah bukti bahwa dari segi insting dan racing line, ia tidak kalah dari para pembalap Akademi Eropa.
Namun ketika balapan memasuki adu cepat di lintasan lurus, keunggulan skill tersebut langsung lenyap akibat keterbatasan mekanis motor. Hal inilah yang mendasari munculnya gelombang desakan agar Veda segera mencari tempat baru yang lebih menghargai potensi besarnya. Melihat situasi pelik ini, wacana perpindahan Veda ke tim yang menggunakan basis motor Eropa, seperti skuad bentukan Aki Ajo atau struktur kuat Aspartim, bukan lagi sekedar rumor transfer biasa, melainkan kebutuhan karir yang sangat rasional. Di level kejuaraan dunia, loyalitas terhadap satu pabrikan harus berbanding lurus dengan jaminan masa depan dan ketersediaan motor pemenang. Banyak pengamat sepakat bahwa jika Veda tetap bertahan di lingkaran Honda yang minim inovasi di kelas Moto3, karirnya terancam stagnan. Ia akan terus dipuji karena perjuangan heroiknya dari posisi belakang, tetapi lembar statistik tidak akan pernah mencatat namanya sebagai juara dunia karena motornya tidak mampu mengantarkannya ke sana. Pembalap memiliki usia karir yang pendek. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berada di atas motor terbaik di grid, Anda harus mengambilnya tanpa ragu. Pengakuan Marquez ini menjadi sinyal hijau yang sangat kuat bagi manajemen Veda untuk mulai serius mendengarkan tawaran-tawaran yang masuk dari luar lingkaran Jepang. Pindah ke tim dengan motor berbasis KTM atau merek Eropa lainnya akan memberikan Veda ketenangan pikiran. Ia tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara menutup defisit kecepatan 5 hingga 7 km per jam di trek lurus melalui aksi pengereman yang membahayakan nyawa. Dengan paket motor yang setara dengan para rival, bakat murni Veda diprediksi akan langsung meledak dan menjadikannya sebagai penantang kejuaraan dunia yang sesungguhnya. Pedok Moto3 kini tengah menantikan langkah apa yang akan diambil oleh manajemen Veda Ega Pratama dalam beberapa bulan ke depan. Pernyataan dari sosok sekaliber Marc Marquez yang secara tidak langsung mendukung opsi keluar dari Honda telah memberikan legitimasi moral yang sangat besar bagi keputusan tersebut. Kini semua mata tertuju pada bagaimana reaksi internal Honda Tim Asia. Apakah mereka akan terbangun dari tidurnya dan melakukan perombakan radikal pada motor Veda di sisa musim ini? Ataukah mereka harus rela melihat talenta terbaiknya menyeberang ke kubu rival demi mengejar impian emas yang tertunda? Bagi publik balap Indonesia, satu hal yang pasti, dimanapun Veda membalap musim depan, ia diyakini layak mendapatkan motor pemenang yang mampu melesatkannya ke podium tertinggi, bukan motor yang mengurungnya di barisan tengah. Di sisi lain, atmosfer paddock sirkuit Mugello yang seharusnya mulai mendingin setelah selesainya balapan resmi Moto3 mendadak kembali memanas dan geger besar. Pemicunya bukan lagi gesekan antar pembalap di atas lintasan, melainkan intervensi langsung dari tokoh besar sekaligus penyokong utama dunia olahraga dan balap Malaysia, Tunku Ismail Idris atau yang akrab dikenal sebagai TMJ. Keberhasilan Hakim Danis mengunci posisi finish ketiga atau P3 dan merebut podium di Mugello hari ini rupanya memicu reaksi emosional yang sangat masif dari orang nomor satu di dunia olahraga jiran tersebut. Melalui pernyataan resmi dan komentar langsung di area hospitality yang dikutip oleh sejumlah media, TMJ secara terbuka melayangkan sindiran tajam yang diarahkan langsung kepada Veda Ega Pratama dan hiruk-pikuk pujian dari para legenda MotoGP yang mengelilingi pembalap Indonesia itu sepanjang akhir pekan. Pedok ini terlalu sibuk memuji pembalap yang finish di posisi ke-8. Di level tertinggi, sejarah hanya mencatat siapa yang berdiri di atas podium, dan hari ini bendera Malaysia yang berada di sana. Cetus TMJ dengan nada yang sangat menohok. Penjelasan di balik sindiran keras TMJ ini dinilai banyak pengamat sebagai langkah proteksi sekaligus pembelaan ego regional yang sangat agresif. TMJ tampaknya merasa gerah melihat porsi pemberitaan media internasional yang begitu masif mengulas talenta Veda, sementara keberhasilan Danis merebut podium dianggap kurang mendapatkan sorotan yang setara. Dengan memanfaatkan momentum P3 yang diraih Danis, TMJ mencoba meruntuhkan narasi dominasi mental yang selama ini disematkan kepada Veda oleh publik balap Eropa. Tidak berhenti pada sindiran miring terkait hasil balapan hari ini, bos besar Hakim Danis tersebut bahkan melangkah lebih jauh dengan melontarkan sebuah klaim yang sangat berani dan terkesan sombong. Secara belak-belakan di hadapan para jurnalis, TMJ menyatakan keyakinannya bahwa kesuksesan Danis di Mugello hari ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan awal dari dominasi baru di mana Danis akan terus berada di depan Veda di seri-seri balapan ke depan. Ini baru permulaan. Dengan paket yang kami miliki dan mentalitas yang tepat, Danis akan terus mengalahkan Veda di balapan-balapan berikutnya. Kami tahu cara menang. Sesumbar TMJ.
Pernyataan sombong ini langsung memicu reaksi keras dan perdebatan sengit di kalangan pecinta otomotif Asia Tenggara. Penjelasan objektif dari para analis paddock menunjukkan bahwa klaim tersebut mengabaikan fakta teknis yang terjadi di atas lintasan sepanjang balapan hari ini. Dinilai bisa mengamankan posisi ketiga karena didukung penuh oleh keunggulan mekanis motor berbasis Eropa miliknya yang sangat perkasa saat melesat di trek lurus Mugello. Sebaliknya, Veda dipaksa finish di posisi ke-8 murni karena keterbatasan mesin Hondanya yang loyo di lintasan lurus. Meskipun ia sempat mempertontonkan skill kelas dewa dengan menembus posisi keempat dari posisi start ke-13. Namun provokasi tingkat tinggi yang dilemparkan oleh tokoh sekelas TMJ ini secara tidak langsung justru menaikkan tensi rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di ajang Grand Prix ke level yang jauh lebih tinggi. Jenderang perang urat saraf kini telah ditabuh secara terbuka dari lantai atas manajemen. Bagi Veda Ega Pratama, kesombongan dari kubu rival ini diprediksi tidak akan membuatnya goyah, melainkan justru menjadi bahan bakar tambahan yang sangat berharga untuk membuktikan kapasitas aslinya dan membalas tantangan tersebut dengan prestasi yang lebih mematikan pada balapan-balapan berikutnya di tanah Eropa. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Aoyama terkesan dengan kedewasaan Veda Ega di Moto3 Italia 2026. Sempat bertarung rebut podium hingga lap terakhir. Penampilan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada balapan Moto3 Italia 2026 di sirkuit Mugello, Minggu 31 Mei 2026, kembali menuai apresiasi dari jajaran Honda Tim Asia. Meski belum berhasil mengamankan podium, performa yang ditunjukkan rider asal Gunung Kidul tersebut dinilai menjadi salah satu penampilan terbaiknya sepanjang musim ini. Di tengah ketatnya persaingan kelas Moto3 yang terkenal sulit diprediksi, Veda berhasil menunjukkan kematangan dalam mengelola jalannya balapan. Kemampuan membaca situasi, menjaga ritme, hingga menentukan momen yang tepat untuk menyerang lawan, membuatnya mampu bersaing dengan para pembalap papan atas dunia hingga penghujung lomba. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, secara khusus memberikan pujian atas cara Veda menghadapi balapan yang berlangsung penuh tekanan tersebut. Menurutnya, pembalap muda Indonesia itu tampil sangat cerdik dalam mengelola kondisi balapan yang berlangsung kacau dan penuh perubahan posisi sejak awal hingga akhir lomba. Balapan Moto3 di Mugello memang dikenal sebagai salah satu balapan paling menegangkan dalam kalender kejuaraan dunia. Karakter sirkuit yang memiliki trek lurus panjang membuat para pembalap kerap saling menyalip dengan bantuan slipstream. Akibatnya, posisi pembalap dapat berubah dalam hitungan detik dan persaingan menjadi sangat sulit diprediksi. Situasi itulah yang terjadi pada balapan kali ini. Sejak lampu start padam, para pembalap langsung terlibat pertarungan sengit di hampir setiap sektor lintasan. Tidak ada satu pembalap pun yang mampu benar-benar menjauh dari rombongan depan karena ketatnya persaingan. Dalam kondisi yang sangat menuntut fokus dan kecerdasan tersebut, Veda dinilai mampu menjalankan strategi balapan dengan baik. Veda mulai dari posisi start ke-12 dan secara bertahap meningkatkan kecepatannya sepanjang balapan. Di awal dia memang sedikit kesulitan, tetapi sejak pertengahan laga dan seterusnya, dia mampu memulihkan posisi dan ikut dalam perebutan di depan, kata Aoyama dalam keterangan resminya. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana Veda tidak langsung tampil agresif sejak lap pertama. Dia sempat menghadapi tantangan di fase awal lomba ketika harus beradaptasi dengan ritme balapan yang sangat cepat dan padat. Namun alih-alih kehilangan kesempatan, Veda justru mampu menunjukkan ketenangan yang menjadi ciri pembalap berpengalaman. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki posisinya, menjaga konsistensi lap time, dan mulai mendekati kelompok terdepan saat balapan memasuki pertengahan lomba. Momentum tersebut menjadi titik balik yang sangat penting. Ketika sejumlah pembalap mulai kehilangan ritme akibat kerasnya persaingan, Veda justru mampu meningkatkan performanya dan mulai terlibat langsung dalam pertarungan di barisan depan. Penampilan pembalap Indonesia itu semakin mengesankan ketika balapan memasuki lap-lap akhir. Pada fase inilah persaingan semakin memanas karena para pembalap mulai berusaha mengamankan posisi terbaik menjelang garis finish.
Veda tidak hanya mampu bertahan di kelompok terdepan, tetapi juga ikut terlibat dalam perebutan podium bersama sejumlah pembalap unggulan. Situasi tersebut menjadi bukti bahwa kecepatan dan daya saingnya sudah berada pada level yang mampu menandingi para rival terbaik di kelas Moto3. Pada satu titik, dia bertarung untuk podium dan tetap berada di dalam kelompok terdepan hingga lap terakhir. Balapan berjalan sangat kacau dan persaingan sangat ketat. Urai Aoyama menggambarkan situasi di lintasan. Pujian tersebut menunjukkan bahwa Honda Tim Asia melihat perkembangan besar dalam diri Veda. Tidak banyak pembalap muda yang mampu tetap tenang dan kompetitif ketika terlibat dalam pertarungan sengit di kelompok depan Moto3, terlebih di lintasan sekompleks Mugello. Sayangnya ketatnya persaingan hingga tikungan terakhir membuat hasil akhir tidak sepenuhnya berpihak pada Veda. Dalam perebutan posisi yang berlangsung sangat rapat, ia akhirnya harus menyelesaikan balapan di posisi ke-8. Meskipun demikian, hasil tersebut tetap dianggap sebagai pencapaian yang sangat positif. Selain membawa pulang poin penting bagi tim, Veda juga berhasil menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik di kategori tersebut. Bahkan menurut Aoyama, hasil finish ke-8 sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang dimiliki pembalap muda Indonesia tersebut pada balapan kali ini. Finish ke-8 bukanlah hasil yang kami incar, karena ada potensi untuk meraih hasil yang lebih tinggi. Tetapi Veda melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola balapan dan membawa pulang hasil kuat lainnya. Puji sang manajer tim. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Honda Tim Asia melihat peluang yang lebih besar daripada sekedar posisi ke-8. Dengan performa yang ditunjukkan sepanjang balapan, Veda dianggap memiliki kapasitas untuk mengakhiri lomba di posisi yang lebih tinggi apabila beberapa situasi di lap terakhir berjalan sedikit berbeda. Namun demikian, tim tetap memberikan apresiasi tinggi karena Veda mampu memaksimalkan peluang yang ada dan menghindari kesalahan fatal yang bisa menghilangkan kesempatan meraih poin. Di sisi lain, evaluasi juga diberikan kepada rekan setim Veda, Zen Mitani. Pembalap asal Jepang tersebut mulai dari barisan belakang dan belum mampu menunjukkan peningkatan performa signifikan seperti yang diharapkan tim. Pada akhirnya, Zen harus puas menyelesaikan balapan di posisi ke-22. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Honda Tim Asia untuk meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan pada seri-seri berikutnya. Namun alih-alih larut dalam hasil yang diperoleh di Italia, manajemen Honda Tim Asia memilih segera mengalihkan fokus ke balapan berikutnya. Mereka berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data yang diperoleh selama akhir pekan di Mugello. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan performa motor semakin konsisten dan kompetitif saat menghadapi seri ke-8 musim ini yang akan berlangsung di Hungaria. Seluruh data dari sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan akan dianalisis secara detail guna menemukan area yang masih bisa ditingkatkan. Harapannya, baik Veda maupun Zen dapat tampil lebih kuat pada akhir pekan berikutnya. Kami akan terus bekerja sama dan berharap bisa menunjukkan lebih banyak kemajuan di Hungaria akhir pekan depan. Pungkas Aoyama. Kini perhatian para penggemar balap Indonesia mulai beralih ke seri berikutnya. Setelah melihat Veda mampu bertarung memperebutkan podium hingga lap terakhir di Mugello, harapan tentu semakin besar agar pembalap muda kebanggaan Indonesia itu mampu melangkah lebih jauh lagi pada balapan selanjutnya. Jika performa seperti di Italia dapat kembali ditunjukkan di Hungaria, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu pembalap yang semakin sering mengganggu dominasi para rider papan atas Moto3 musim ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Veda Ega Pratama sebenarnya layak meraih podium di Mugello? Dan mampukah ia menembus 5 besar atau bahkan podium pada seri GP Hungaria pekan depan? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar.